Nabi katakan apa? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nggak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Nabi katakan seperti itu. 10 tahun, bayangin romantismenya Nabi. 10 tahun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi katakan nggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Demi ayahku dan demi ibuku, wallahi ya Rasulullah, bal anta khairun li min Abi Dzar. Sesungguhnya keberadaanmu dan apa yang engkau lakukan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang dilakukan Abi Dzar. Daripada kisah Abi Dzar, kisah hidupku denganmu itu lebih baik, kata Sayyidah Aisyah. Maka Nabi dulu tuh emang sifatnya begitu. Kalau ada suatu masalah, Nabi berkeluh kepada istrinya, dan istrinya terkadang membawakan masukan untuk Nabi. Ini tema mungkin sebagian orang, gimana Nabi Muhammad SAW bisa punya bahasa cinta? Gimana itu? Padahal Nabi hidup di 1400 tahun yang lalu. Dan bahasa-bahasa ini yang dikemukakan oleh para pelajar di zaman sekarang, para cendekiawan di zaman sekarang mengemukakan pendapat ini tentang 5 bahasa cinta baru di akhir-akhir abad ini, mungkin abad ke-19, abad ke-20 disebarluaskan tentang bahasa cinta ini. Mereka katakan bahwasanya bahasa cinta itu ada 5. Yang pertama itu kata-kata, words of affection. Yang kedua itu act of service, ya kan? Yang pokoknya yang pertama itu kata-kata, yang kedua memberikan khidmah atau memberikan pelayanan, yang ketiga itu ada physical touch, yang namanya itu kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya sentuhan. Terus ada lagi quality time, memberikan waktu yang berkualitas. Terus yang kelima apa? Iya, memberikan memberikan hadiah. 5 hal ini. Ternyata 5 hal ini yang dikemukakan 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi emang gak pernah bilang bahwasanya bahasa cinta ada 5. Tapi tahu gak apa? Kehidupan Nabi, perlakuan Nabi, kata-kata Nabi menunjukkan 5 hal ini. Menunjukkan bahwasanya Nabi berbahasa dengan orang-orang di sekitarnya dengan 5 hal ini. Bukan cuma kepada pasangan. Mungkin kita mengatakan bahwasanya 5 hal ini, 5 bahasa ini kita tujukan kepada siapa? Kepada pasangan kita. Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa-bahasa ini dengan cara yang tentunya cocok dan cara yang 100% Islami, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana cara-cara ini apabila kita ikuti kita mendapatkan pahala. Ia melakukan, maksudnya bahasa ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan cuma ke pasangannya, akan tetapi kita lihat bahwasanya Nabi mempraktekkan hal ini kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kerabatnya, kepada teman-temannya, kepada orang muslimin, terus juga bahkan kepada pembantu di rumah Nabi Muhammad SAW atau budak. Nabi punya bahasa tersendiri yang mana merujuk kepada 5 hal ini, bahkan lebih besar dari 5 hal ini, dengan cara apa? Cara manhajun nubuwah, yaitu 5 bahasa cinta yang dikemas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pas mulai baca sirah, saya juga takjub dengan hal-hal yang saya baca, bahwasanya semua yang diceritakan oleh sirah itu artinya menunjukkan betapa hebatnya baginda Muhammad SAW dalam di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, yang mana terjadi masalah-masalah. Ulama zaman sekarang, cendekiawan di zaman sekarang, para peneliti mengeluarkan bahasa-bahasa ini setelah 1400 tahun setelah kematiannya Nabi. Nabi udah melakukan hal ini 1400 tahun yang lalu, tapi kita semua nggak ada yang tahu. Kita semua ghafil akan hal ini, kita nggak tersadarkan. Kita cuma dengar Nabi fa'al kadza, wan Nabi fa'al kadza. Akhirnya semua hal tersebut itu merujuk kepada apa? Kepada kalau kita ingin memahami 5 bahasa ini, kita harus mempelajari lebih banyak tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. Sirah itu apa? Jalan hidup. Jalan hidup yang dijalani oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh jalan hidupnya itu adalah jalan hidup kalau kita bisa mendalami dan melihat, membuka mata kita, menyadarkan diri kita untuk mengambil contoh dan mempraktekkan apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan kepada
lakukan di sehari-harinya, di kesehariannya, kepada orang-orang terdekatnya, dan bahkan kepada tetangganya, kepada kaum munafikin yang membenci Nabi Muhammad. Nabi punya bahasa tersendiri. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengkaji jalan hidupnya, sejarah hidupnya, kita dapetin bahwasanya Nabi itu memiliki cara untuk bermuamalah, bersosialisasi dengan cara yang berbeda di setiap kalangan. Yang pertama itu adalah gimana cara Nabi berbahasa dengan pasangannya. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi dulu nikah umur 25 tahun. Nabi nikah kepada Sayyidah Khadijah, terus sama Sayyidah Khadijah kurang lebih sekitar 20 tahunan. Sekitar 20 tahunan sama Sayyidah Khadijah. Umur Nabi 53 atau umur 50-an baru Sayyidah Khadijah meninggal. Kurang lebih 20 tahunan itu kan, 25 tahun. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal baru Nabi nikah lagi. Terus habis gitu setelah Nabi wafat itu ada 9 istri yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW nikah memiliki beberapa pasangan. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwasanya ini kan suatu poligami pasti ada kerusuhan di dalam rumah, yang mana poligami ini pasti nggak lepas dari kerusuhan atau cemburu dari perempuan yang lain ke perempuan Nabi yang lain. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berhasil menyelesaikan itu semua dan membawakan solusi terhadap hal itu semua. Artinya Nabi bisa meredakan, menenangkan, walaupun kecemburuan dan perkelahian tetap ada, tapi Nabi bisa menguasai hal tersebut. Di zaman Nabi, Sayyidah Aisyah itu adalah seseorang yang sangat pencemburu. Salah satu kejadian di zaman Nabi itu bahwasanya Nabi selalu memuji tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu meninggal umur Nabi sekitar 50 tahun ke atas. Dan ini kejadian setelah hijrah. Sayyidah Khadijah udah meninggal, akan tetapi Nabi nggak pernah melupakan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah melupakan kebaikan Sayyidah Khadijah. Satu pun nggak dilupakan sama Nabi, selalu dipuji. Bahkan orang-orang terdekat Sayyidah Khadijah itu diberikan hal-hal yang baik, diberikan hadiah, Nabi tetap menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah itu tetap diperhatikan sama Nabi, walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Artinya Nabi nggak melupakan kebaikan Sayyidah Khadijah. Kita terkadang mungkin punya pasangan, punya istri atau punya suami baru 2 hari. Kemarin dia berbuat baik sama kita, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, atau mungkin beberapa jam kemudian tiba-tiba pasangan kita ngomel sama kita, marah, terus habis gitu, atau kita ngomel kepada pasangan kita, terus kita katakan, wallah ma ra'aitu minka husnan qat, sesungguhnya saya nggak pernah ngelihat suatu kebaikan darimu, ente nggak ada baik-baiknya, ente nggak ada bagus-bagusnya buat ana. Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah meninggal sekitar 10 tahun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Nabi tetap mengingat, Nabi tetap mengingat dan berbuat baik terhadap sahabat-sahabat Khadijah. Nabi tidak bisa melupakan kebaikan Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Aisyah cemburu terhadap roh yang sudah nggak ada di dunia ini. Orang yang sudah meninggal, Sayyidah Aisyah cemburu. Sayyidah Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, ente selalu memuji-muji, menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah udah meninggal, Sayyidah Khadijah juga udah tua, meninggalnya udah tua. Dan Allah udah memberikanmu yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Maksudnya siapa? Sayyidah Aisyah. Ana nih masih muda, ana lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Apa yang Nabi katakan? Nabi katakan apa? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Nabi katakan seperti itu. 10 tahun, bayangin romantismenya Nabi. 10 tahun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi katakan enggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Sayyidah Khadijah itu orang perempuan pertama yang beriman kepada saya. Sedangkan orang-orang Bani Quraisy, suku Quraisy, bangsa Quraisy di zaman tersebut memusuhi Nabi, Sayyidah Khadijah mendukung Nabi dan beriman kepada Nabi. Dan ia percaya terhadap saya. Ketika orang-orang mengatakan bahwasanya saya pembohong, Sayyidah Khadijah tetap percaya. Terus juga
Sayyidah Khadijah punya harta, diinfakkan semuanya di jalan dakwah ilallah untuk Nabi, diinfakkan semuanya untuk untuk Nabi, untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan. Sedangkan orang-orang nggak ada yang mau memberikan Nabi suatu kebaikan ataupun suatu harta untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya anak-anak dari Sayyidah Khadijah, sedangkan Allah nggak kasih anak-anak dari istri-istriku yang lain. Maka Nabi katakan apa? Wallahi ma'abdalani Allahu khairan minha. Allah nggak ganti yang lebih baik daripada Khadijah. 10 tahun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Artinya Nabi maha mengingat, maha nggak lupain satu kebaikan. Walaupun dari pasangan, satu hal apapun Nabi nggak lupain walaupun udah 10 tahun begitu. Dan setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi lanjut. Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi nikah dengan Saudah bintu Zum'ah. Terus abis gitu Sayyidah Aisyah, terus ada Sayyidatuna Hafsah, terus ada juga, intinya kurang lebih setelah Sayyidah Khadijah ada masih 10 perempuan lagi yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa orang mungkin ada yang mengatakan hal-hal yang nggak benar, menuding Nabi atas hal-hal yang menyedihkan. Mereka bilang bahwasanya Nabi ini gila terhadap perempuan. Wal'iyadzubillah. Kita sendiri mendengar hal tersebut, kita sedih. Seakan-akan hati kita ditusuk oleh kata-kata ini. Mereka menuding Nabi kita atas hal-hal yang enggak benar. Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, ia katakan apa? Sesungguhnya nikahnya Nabi setelah Sayyidah Aisyah itu semuanya murni diperintahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi untuk menikah, maka Nabi melakukan hal tersebut. Dan pernikahan yang diadakan oleh Nabi Muhammad murni untuk apa? Untuk kemakmuran dan kemaslahatan Islam. Murni akan hal tersebut, bukan untuk bukan untuk hal-hal yang lain atau kelezatan-kelezatan yang ada di dalam pernikahan, nggak ada. Bukan untuk menuruti syahwatnya Nabi, bukan untuk menuruti hal-hal seperti itu. Kecuali apa yang ia lakukan ketika ia menikah, li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan ala salahi, untuk menjadikan istri-istrinya itu membantu ia atas segala hal kebaikan untuk kaum muslimin. Dan kebaikan tersebut kita saksikan hari ini, bahwasanya kebanyakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum nikah, hukum-hukum Nabi sosialnya Nabi dengan keluarganya. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan kebanyakan itu oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, itu semua hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Nabi, mereka yang meriwayatkan. Kalau nggak ada mereka, yang ada kita kebingungan gimana kita harus memperlakukan rumah tangga kita, gimana kita harus mencontoh siapa di dalam rumah tangga kita. Maka Nabi, kita saksikan kebaikan hal tersebut ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Kita lihat hal tersebut, bahwasanya hadis-hadis tentang hal-hal yang berkaitan dan berurusan rumah tangga semuanya diriwayatkan oleh siapa? Sayyidah Ummu Salamah, oleh para istri-istri Nabi. Makanya ia katakan uniswatun aunan 'alas salahi yarwina anhu akramal ahwali. Dan juga setelah yang kita jelaskan yang pertama tadi, bahwasanya Nabi nggak pernah melupakan kebaikan istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Selain dari perlakuan Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Ini statement dari Nabi. Sesungguhnya sebaik-baiknya individu dari kalian adalah individu yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah individu yang terbaik, individu yang paling baik terhadap keluarga saya. Artinya saya ini adalah individu yang paling baik daripada kalian semua dalam memperlakukan keluarga. Dalam bersosialisasi dengan keluarga, saya yang paling baik, kata Nabi Muhammad SAW. Ini statement yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka statement ini yang menyatakan bahwasanya kita nggak akan nemuin sosok yang lebih baik daripada Nabi Muhammad di dalam bermuamalah dan bersosialisasi dengan keluarga atau pasangan. Ini ada yang saya temukan, ada tata cara Nabi bermuamalah dan bersosialisasi terhadap pasangannya. Itu kurang lebih di dalam sirah yang ini yang disebutkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur.
Tahu berapa tata cara yang diriwayatkan, yang diambil dari riwayat-riwayat yang ada di dalam kehidupan Nabi, itu kurang lebih ada 35 tata cara. Di dalam menyelesaikan masalah ini, itu kurang lebih ada 35 tata cara. Saking banyaknya. Beberapa dari tata cara tersebut yang paling sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Itu Nabi Muhammad SAW itu orang yang, ini kita bisa tahu keindahan rumah tangganya Nabi dari apa yang kita baca setelah ini. Itu Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat peka. Orang yang sangat peka. Artinya dia bisa tahu gerak-gerik Sayyidah Aisyah, dari gerak-geriknya ia bisa tahu apa yang ada di hati Sayyidah Aisyah. Peka terhadap Sayyidah Aisyah, peka terhadap istrinya. Ini kepekaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik, bahwasanya Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi, kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah berkata kepada saya, ya Aisyah, sesungguhnya saya itu tahu kapan engkau marah terhadap saya atau kapan engkau lagi lagi ridho terhadap saya. Kapan engkau marah dan kapan engkau lagi senang terhadap saya. Kata Sayyidah Aisyah, bingung Sayyidah Aisyah, gimana ente bisa tahu akan hal tersebut? Sungguh, maksudnya anak kan selalu nutupin. Anak sebagai perempuan, anak pengen jadi istri yang baik, walaupun marah selalu bakal anak tutupin supaya ente nggak bisa lihat. Kata Nabi, anak tahu. Sayyidah Aisyah kebingungan, gimana ente bisa tahu? Nabi mengatakan, ya Aisyah, ente jangan berbohong terhadap anak. Anak tahu kapan ente marah. Ente kalau lagi marah, ente kalau lagi baik sama anak, lagi clear, nggak ada masalah sama anak, ente katakan tidak demi Tuhan Muhammad. Kalau engkau lagi ngomong tidak demi Tuhan Muhammad, itu artinya kalau engkau menyebut bersumpah dengan atas nama Tuhan Muhammad, la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhan Muhammad, itu artinya engkau lagi baik sama saya, lagi nggak ada masalah di sini. Tapi kalau engkau lagi sumpah atau mumet terhadap saya, itu engkau katakan apa? La wa rabbi Ibrahim. Sayyidah Aisyah, engkau ya Aisyah kalau lagi marah, lagi mumet sama saya, engkau katakan apa? Tidak demi Tuhannya Ibrahim. Dah, Sayyidah Aisyah nggak katakan demi Tuhannya Muhammad, demi Tuhannya Ibrahim. Kata Sayyidah Aisyah, sadaqt, wallah benar yang engkau katakan ya Rasulullah. Ajal ya Rasulullah, katanya. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjur illa ismak. Anak sebisa mungkin anak nggak mau nyebut nama ente ketika anak lagi marah sama ente, kata Sayyidah Aisyah. Ini nih kepekaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga sebagai lelaki atau sebagai pasangan harus peka terhadap pasangan kita. Ini yang pertama, kepekaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad terhadap pasangannya. Terus habis gitu apa? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW, Nabi memahami seluk-beluk, artinya sifat-sifat yang dimiliki orang perempuan. Terkadang perempuan itu kan kayak agak kayak marah-marah nggak jelas atau sumpek-sumpek nggak jelas, mumet-mumet nggak jelas, nggak tahu maksudnya ini munculnya dari mana, kesalahan kita apa, ditanya kenapa, nggak apa-apa. Ditanya kenapa, nggak apa-apa. Mau apa, nggak ada. Mau apa aja, terserah, ya kan begitu. Nah ini Nabi memahami hal tersebut. Nabi katakan apa? Nabi katakan apa? Ini dengan bahasa sastra Arab. Artinya Nabi mencontohkan perempuan itu, bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan tulang rusuk ini agak bengkok, kata Nabi. Artinya apa? Nabi katakan kalau ente nggak berbuat baik, maksudnya kalau ente berbuat terlalu keras, tulang rusuk itu kan sifatnya kaku. Kalau ente berusaha untuk ente lurusin, ente pengen dia lurus, ngikutin ente semaunya ente, maksudnya ngikutin apa yang ente katakan, ente bakalan patahin itu tulang rusuk, kata Nabi. Dan apabila ente tinggalin, kalau nggak ente lurusin itu tulang rusuk, yang ada itu tulang rusuk tetap bengkok ila yaumil qiyamah, nggak ada bagusnya. Maksudnya apa di sini? Nabi katakan tabiahnya perempuan, sifatnya perempuan itu kayak tulang rusuk. Artinya bengkok itu macam-macam, banyak halnya. Dan tugasnya ente sebagai lelaki itu adalah untuk melakukan hal yang terbaik. Melakukan hal yang terbaik, jangan terlalu keras dan juga jangan ditinggalin. Artinya berusaha sebisa mungkin untuk menarik perlahan-perlahan menjadi lebih baik perempuan tersebut.
Jangan terlalu keras kata Nabi. Kalau terlalu keras, ente bisa matahin tulang tersebut. Tulang rusuk tersebut yang tadinya bengkok, kalau ente kerasin, yang ada patah. Yang ada patah malah rusak. Tapi kalau ente tinggalin, maksudnya ente, gue capek sama nih cewek, udah gue tinggalin. Yang ada apa? Yang ada ini perempuan tetap bengkok sampai dia meninggal. Yang ada ente nggak berbuat sesuatu yang baik terhadapnya. Maka ente harus pahami, kata Nabi. Wastausu bin nisa'i khairan, maka lakukan hal yang terbaik untuk perempuan kalian. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu alaih. Yang ini yang ketiga berarti. Karena Nabi yastakilaha wa yastashiruha. Nabi itu selalu berkeluh kalau ada masalah, ngeluhnya kepada istrinya dan ngambil pendapat dari istrinya. Ngambil pendapat. Jangan, terkadang Anda bingung nih, apa namanya, di dunia barat memandang Islam dengan pandangan bahwasanya Islam itu tidak memberikan hak-hak asasi wanita. Betul? Artinya di sana mereka berpikiran bahwasanya Islam itu mengekang para wanita. Padahal kalau mereka telusuri lebih lanjut tentang kehidupan Nabi dengan istri-istrinya Nabi, kita bakal temuin bahwasanya Nabi selalu mengedepankan dan selalu mengambil keputusan dari istri-istrinya. Nabi selalu berkeluh kesah terhadap istrinya dan mengambil pendapat yang diberikan oleh istrinya. Dan ini disebutkan di dalam hadis. Di zaman tahun ke-7 atau tahun ke-8, di zaman tersebut Nabi itu ingin umroh, maka dilarang oleh Bani Quraisy. Maka Nabi balik masuk ke dalam, Nabi sedih. Nabi Nabi ngambil perjanjian dengan bangsa Quraisy. Nabi katakan, ya udah, ana tahun ini nggak umroh, nggak masuk ke dalam Mekah, tapi tahun depan saya bakalan masuk ke Mekah dengan beberapa perjanjian yang mana berat sebelah perjanjian tersebut memberatkan kaum muslimin. Maka kaum muslimin itu nggak ada yang setuju, dengan banyak yang nggak setuju terhadap perjanjian tersebut. Maka kaum muslimin sedih. Nabi pun bilang, ambillah pisau dan cukur rambut kalian. Kita nggak masuk Makkah tahun ini, kita masuk tahun depan. Nggak ada yang melakukan hal tersebut. Maka Nabi sedih. Nabi balik ke kemahnya, Nabi pulang masuk ke kemahnya. Ummu Salamah, perempuannya Nabi, istrinya Nabi, ngelihat Nabi sedih. Ummu Salamah bingung. Ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau sedih? Apa yang membuatmu sedih? Ana takut apa yang bakalan terjadi terhadap kaumku, kata Nabi. Aku sudah menyuruh mereka untuk untuk menyukur rambut mereka dan kembali ke Madinah, tapi mereka nggak melakukan hal tersebut. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau cuma kata-kata itu kurang berefek kepada mereka, kurang bereaksi kepada mereka. Sebaiknya engkau ambil ini pisau, engkau ke depan mereka, engkau cukur rambutmu. Engkau cukur rambutmu depan mereka, engkau tahallul di depan mereka, maka mereka semua akan mengikutimu. Nabi dengar kayak gitu takjub Nabi. Nabi keluar, akhirnya apa? Nabi keluar, Nabi cukur rambutnya Nabi potong rambutnya Nabi. Terus setelah itu Nabi sembelih korbannya, Nabi sembelih hewan ternaknya. Maka seketika semua sahabat mengikuti apa yang Nabi lakukan. Yang tadinya ragu-ragu sahabat, ada yang nggak mau ngelakuin, semuanya begitu Nabi melakukan hal tersebut, semuanya melakukan perintah Nabi. Dikarenakan apa? Dikarenakan musyawarah, dikarenakan suatu masukan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Maka Nabi dulu tuh emang sifatnya begitu. Kalau ada suatu masalah, Nabi berkeluh kepada istrinya, dan istrinya terkadang membawakan masukan untuk Nabi. Begitu. Nabi itu sebagaimana yang kita katakan bahwasanya salah satu dari bahasa cinta itu adalah words of affection, words of affirmation, ya kan? Jadi kayak harus mengucapkan kata-kata, mengutarakan perasaan yang ada di dalam hati kita. Nabi Muhammad SAW itu dahulu juga selalu mengatakan hal-hal tersebut, mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya kepada istrinya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini jadi kita tahu nih bahwasanya kata-kata mengutarakan cinta itu bukan ada di zaman sekarang doang, tapi dari zaman Nabi juga Nabi udah mengajarkan hal tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dahulu itu Sayyidah Aisyah Nabi mendengar Sayyidah Aisyah bergosip dengan kawan-kawannya. Gosip yang lagi hot di zaman tersebut, lagi panas,
Gosip tentang apa? Gosip tentang kisah cinta Abi Dzar dengan Ummu Dzar. Itu kisah cinta yang terkenal di zaman itu. Bahwasanya Abi Dzar itu bagaimana cintanya kepada Ummu Dzar, yang mana pasangannya istrinya, dan juga Ummu Dzar sebagaimana cintanya kepada Abi Dzar. Nabi tanya, ada apa ya Aisyah? Kenapa ente lagi cerita apa dengan teman-teman ente? Maka diceritain sama Sayyidah Aisyah. Jadi gini Rasulullah, ada cerita bahwasanya begini. Nabi ketawa. Sesungguhnya aku ini, perasaan yang aku miliki terhadapmu sebagaimana perasaan Abi Dzar itu, lelaki yang ada di kisah kamu, ke perempuan yang tadi, perasaanku tuh sama kepada kamu. Gimana nggak meleleh Sayyidah Aisyah? Subhanallah. Terus habis gitu, apa yang Sayyidah Aisyah balas setelah Nabi mengutarakan hal tersebut? Sayyidah Aisyah balasnya apa? Demi ayahku dan demi ibuku, wallahi ya Rasulullah, bal anta khairun li min Abi Dzar. Sesungguhnya keberadaanmu dan apa yang engkau lakukan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang dilakukan Abi Dzar. Daripada kisah Abi Dzar, kisah hidupku denganmu itu lebih baik, kata Sayyidah Aisyah.